Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Janubia, mahasiswa Universitas Nasional. Nah, pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer ini, saya diberikan 5 soal sama dosen saya dan diperintahkan untuk membuat vlog dan menjelaskan soal-soal tersebut. Nah, pada soal pertama, bagaimana proses data dan jaringan komputer? Berikan contohnya. Nah, proses komunikasi data komputer adalah perpindahan data suatu komputer sumber ke komputer tujuan yang melewati suatu media pengantar dalam bentuk bit-bit. Salah satu contoh dari proses komunikasi data komputer adalah video conference pada komputer, di mana suara dan video yang diantar harus terlebih dahulu dirubah dalam bentuk kumpulan bit-bit sebelum memasuki media pengantaran untuk dirubah dalam bentuk untuk dikomunikasikan. Contoh aplikasi komunikasi data antara lain mengeluarkan uang dari mesin ATM di tempat yang jauh dan telebanking. Yang kedua ada pembayar rekening air, listrik, dan telepon. Yang ketiga ada pembayaran gaji karyawan. Yang keempat ada internet atau surat elektronik, email, informasi, atau pertukaran file. Nah, pada soal nomor 2, saya diperintahkan untuk menjelaskan perbedaan antara point to point dengan point to multi-point, serta gambarkan kelebihan kekurangannya. Point to point adalah metode pendistribusian akses internet yang hanya melibatkan dua site saja. Topologi point to point umumnya dipakai oleh ISP atau Internet Service Provider untuk mendistribusikan akses internet dari POP atau Point of Friends hanya ke satu pelanggan saja menggunakan audio wireless. Syarat sebuah jaringan wireless dikatakan sebagai point to point adalah jika hanya terdapat satu radio station saja yang terkoneksi ke akses point. Untuk lebih jelasnya silakan sobat lihat gambar. Nah, gambarnya itu ada ini. Gambarnya ada ini, bentar. Ini gambarnya. Gambarnya ada ini untuk point to point. Ini gambarnya ada internet, akses point. Nih. Kemudian penjelasan tentang point to multi-point. Nah, jika sebelumnya point to point hanya digunakan untuk menghubungkan satu akses point ke satu station saja, maka point to multi-point merupakan kebalikannya, yaitu metode pendistribusian akses internet dari satu akses ke point banyak radio station. Pengguna point to point biasanya dipakai untuk menekan biaya karena hanya dengan satu radio access point saja kita sudah bisa mengkoneksikan beberapa radio station sekaligus antena yang dipakai. Biasanya antena yang memiliki sudut pancaran 45 sampai 180 derajat, antena sektoral atau 360 derajat, antena omnidirectional. Nah, ini gambarnya. Untuk pengertian point to multi-point, ini gambarnya. Jadi dia bisa dipakai buat ini.
untuk gambar multi-point, point to multi-point. Nah, pada soal nomor 3 juga saya diperintahkan untuk nomor 3. OSI memiliki 7 lapisan. Jelaskan serta gambarkan 7 lapisan OSI tersebut. Yang pertama itu ada physical layer. Layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti yang merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik layer. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi physical persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Nah, yang kedua itu ada data link layer. Lapisan berikut pada OSI layer adalah data link layer, merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengkoreksian kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Yang ketiga ada pengelamatan perangkat keras. Yang keempat ada menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Jadi dia bagian penting. Yang ketiga ada network layer. Lapisan selanjutnya ada network layer. Fungsi utama dari network layer adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Nah, lapisan layer yang keempat, lapisannya ada transport layer. Ini berfungsi sebagai memecahkan data ke dalam paket-paket data, terus mentransmisikan data dari sistem layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket data sehingga nantinya disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada data yang hilang. Kemudian yang kelima ada season layer. Lapisan selanjutnya season layer. Season layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Terus yang keenam ada presentasi layer. Presentasi layer ini berfungsi untuk mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, aplikasi layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi aplikasi layer menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Yang ketiga ada membuat pesan-pesan berupa kesalahan dan jaringan. Yang keempat menampilkan display dari sebuah jaringan. Itu jawaban nomor 3. Nah, pada soal nomor 4, saya diperintahkan untuk menjelaskan perbedaan antara bandwidth dengan spectrum. Bandwidth dan spektrum adalah istilah umum dalam disiplin seperti telekomunikasi, jaringan, dan lain-lain. Perbedaan antara bandwidth dan spektrum adalah bahwa bandwidth adalah tingkatan maksimum transfer data dalam periode waktu tertentu, sementara spektrum adalah kumpulan gelombang dengan frekuensi tertentu yang diatur dalam pemesan. Nah, pada soal nomor 5, saya diperintahkan untuk menyebutkan dan jelaskan secara lengkap tentang protokol-protokol apa aja yang digunakan pada WAN atau WAN. Protokol yang pertama adalah protokol HDLC atau High Level Data Link Control. HDLC merupakan sebuah protokol yang bekerja pada lapisan data link. Pertama kali dibuat oleh ISO, merupakan sebuah protokol yang menetapkan metode enkapsulasi data pada koneksi fisik kabel serial dengan data 9600 bps. Nah, pada protokol yang kedua itu ada
Point-to-point protocol merupakan protokol data link layer yang dapat digunakan pada media asynchronous atau serial, synchronous serial. Nah, yang ketiga ada protokol X.25 dan LAPB atau Link Access Procedure Balance. Pendekatan tradisional packet switching bukan yang tidak hanya menentukan interface untuk jaringan WAN. Yang keempat ada jaringan frame relay dirancang untuk dapat menampilkan kualitas koneksi yang lebih efektif dibandingkan dengan X.25. Protokol frame relay mendefinisikan proses pengiriman data melalui sebuah jaringan data publik dengan sifat koneksi oriented. Nah, itu aja video dari saya, Kesehatan Genubia. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.